Bara JP akan melawan. Kami akan melawan semua framing negatif yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Terkait pemaksulan terhadap Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, maka Bara JP punya sikap yang sama, menolak gerakan pemaksulan. Soal ijazah, kami terus mendorong pemerintah, dalam hal ini kepolisian, untuk menindak dengan tegas para pihak yang membuat framing dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Soal pemerintahan Prabowo Gibran, kami mendukung, dan kami justru mendukung 2 periode. Soal pemaksulan Pak Mas Gibran selaku Wakil Presiden, kami juga melayak harga mati Pak Jokowi pembina utama kami, dan harga mati kita tetap Prabowo Gibran. Di jantung ibu kota, Jakarta, tepatnya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah yang bersejarah, sebuah tonggak penting kembali diukir dalam perjalanan dinamika politik bangsa. Hari Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025, menjadi saksi bagi sebuah transisi kepemimpinan yang menandai babak baru bagi barisan relawan Jokowi Presiden, yang lebih dikenal dengan nama Bara JP. Sebuah kongres luar biasa digelar, penuh hikmat dan harapan. Di sanalah, suara bulat para relawan dari seluruh penjuru negeri mengalir deras, mengerucut pada satu nama, Willem Frans Ansanai, sosok yang kini mengemban amanah besar sebagai nahoda baru Bara JP, menahkodai organisasi ini untuk periode 2025 hingga 2030. Namun, pergantian pucuk pimpinan ini bukan sekadar perubahan pengurus. Lebih dari itu, inilah sebuah metamorfosis. Bara JP, yang dulunya begitu lekat dengan sosok dan visi Presiden Joko Widodo, kini bertransformasi. Mereka mengambil haluan baru, mendeklarasikan diri sebagai barisan relawan Jalan Perubahan, sebuah adaptasi strategis dalam menyongsong lanskap politik Indonesia yang terus bergerak. Lantas, bagaimana Bara JP akan melanjutkan kiprahnya di bawah kepemimpinan Willem Frans Ansanai? Bagaimana mereka akan menjaga warisan perjuangan di era Presiden Jokowi, sembari mengawal visi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Inilah kisah tentang estafet perjuangan, tentang menjaga marwah, dan tentang komitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Simak selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Saya flashback dulu sedikit ke belakang bahwa Bara JP itu barisan relawan Jokowi Presiden, barisan relawan Jalan Perubahan. Tugas relawan Bara JP di pemerintahan Jokowi 2 periode itu selalu mengawal perjuangan yang sudah menghantar Pak Jokowi sebagai presiden, tentu menggunakan partai politik, tapi kerja kami relawan adalah membangun jaringan dan basis terhadap masyarakat yang kemudian memberikan suaranya terhadap Pak Jokowi dalam pemerintahan kemarin. Nah, perjalanan Bara JP itu mengalami periodisasi kepemimpinan. Jadi 2014 kami kongres pertama, 5 tahun kemudian 2019 kongres kedua, dan setelah kongres kedua, ketua umum kami Victor Sitorus meninggal. Victor Sirait meninggal. Karena itu 2021 kami adakan kongres luar biasa di Hotel Salak Bogor, yang kemudian kami semua sepakat secara aklamasi mendorong sekjen, yaitu saudara Uceng Wistapati sebagai ketua umum. Nah, di era itu ada pertimbangan-pertimbangan politik Bara JP terkait periodisasi yang kalau dihitung 5 tahun, maka 2025 mestinya kita kongres biasa. Nah, pada waktu itu kita sepakat menaikkan tambah 1 tahun supaya dalam 100 hari dan pemerintahan 1 tahun
Prabowo Gibran yang terpilih itu kita bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah di bawah kontribusi pemikiran dan lain-lain di bawah kepemimpinan Ketua Umum Uce Gustepati. Hanya saja perkembangan ini kemudian terjadi ada tugas yang lebih besar lagi dari kerja-kerja relawan yang diemban oleh Ketua Umum Barajepi, yang sekaligus beliau adalah Wakil Ketua TKN kemarin, dan beliau juga memimpin banyak sekali relawan yang namanya di Rumah Juang di daerah Pasar Minggu. Karena itu supaya Barajepi tidak mengalami stuck atau kemunduran, maka kita perlu kongres luar biasa. Jadi kongres luar biasa tidak dalam perspektif ada kegagalan dari Ketua Umum yang lama. Tidak hanya karena kita harus merubah anggaran dasar dari periodisasi 5 tahun yang tadinya kita naik ke 6 tahun, kita kembalikan jadi 5 tahun. Kenapa luar biasa? Karena harus merubah sesuatu, dan kemudian kita harus mendorong Ketua Umum untuk menjadi naik satu tingkat lagi untuk mengerjakan lebih besar. Karena itu kekosongan ini dalam kongres kemarin tanggal 18 sampai 20 itu di Padepokan Pencaksilat Taman Mini secara aklamasi dari seluruh DPD Barajepi, organ sayapnya Barajepi, baik luar negeri maupun dalam negeri, memilih saya sebagai Ketua Umum untuk periode 2025 sampai 2030. Jadi ceritanya KLB itu seperti itu. Jadi Barajepi tidak dalam pemahaman bahwa ada kekurangan dari Ketua Umum sehingga dibuatlah KLB. Nah, KLB itu memang bunyinya terkadang dipersepsikan seperti itu. Nah, ini kita anggap luar biasa karena kita harus potong 1 tahun periodisasi menjadi normal, dan kemudian Ketua Umum kami, mantan Ketua Umum kami yang sekarang itu dinaikkan dalam tugas yang lebih luas. Nah, koneksi kami dengan beliau tetap jalan, dan ini atas persetujuan pembina utama kami, Pak Jokowi, yang mengarahkan bahwa kongres luar biasa berjalan sesuai dengan mekanisme. Karena itu mekanisme itu kami tempuh, dan saya sebagai Ketua Steering Komite, Saudara Boy Nababan sebagai Ketua Organizing Komite, maka saya terpilih dalam aklamasi. Semua peserta memberikan kepercayaan kepada saya. Memang rasanya memang berat, ya, tapi demi bangsa dan negara, sikap kami yaitu mengawal pembina utama kami, Pak Jokowi, tetapi juga mengawal pemerintahan yang ada, yaitu Prabowo Gibran. Dan sikap politik saya kemarin dalam pidato politik saya bahwa Prabowo Gibran harus kita kawal 2 periode. Ya, kenapa 2 periode? Karena 5 tahun itu sempit waktunya, ya kan? Tahun kedua 10 tahun juga sempit. Tapi kalau diganggu terus oleh pihak-pihak yang merasa bahwa kerja pemerintah untuk menerjemahkan visi dan misinya, kalau terganggu terus maka pasti akan terganggu juga program-program pembangunan nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden Presiden Prabowo. Karena itu sikap Barajepi, ya, dalam menunjuk saya sebagai Ketua Umum aklamasi, sikap saya adalah Barajepi tetap sesuai visi misi, dan Barajepi tetap mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kami Barajepi itu sudah berjibaku diarahkan oleh Pak Jokowi untuk kerja secara nasional memenangkan juga Prabowo dan Mas Gibran. Karena itu kami juga dalam siaran pers saya ditanyakan oleh wartawan soal banyak hal, sikap kami tetap bahwa Barajepi mendukung
dan akan terus mendukung Prabowo Gibran 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua, supaya menyiapkan landasan yang kuat bagi generasi emas menuju 2045. Lepas landas, generasi baru memimpin bangsa dan negara ini dengan andil besar dari seorang Jokowi 10 tahun, kemudian seorang Prabowo presiden yang akan memimpin 10 tahun lagi kami dukung, supaya ending ke depan itu sudah bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa dan negara dengan generasi emas, karena mereka yang punya waktu itu, bukan kita. Nah, karena itu dalam pembenahan Bara JP ke depan, kami juga sedang menata organisasi, mempersiapkan generasi-generasi baru ikut terlibat di dalam partisipasi mengawal pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, dan kemudian memberi kontribusi serta mengawasi kerja pembantu-pembantu presiden. Kalau presidennya bagus, wakil presidennya bagus, ya kita tidak curiga, tapi kadang pembantunya juga perlu diawasi. Dan perjuangan Bara JP ke depan akan membangun perjuangan dalam sistem. Sebab kita tidak bisa maki-maki pemerintah di luar sistem. Ada etika kebangsaan yang perlu kita jaga. Karena itu ruang parlemen akan menjadi wilayah kita turut serta mengawasi pembangunan nasional dengan mendorong semua program-program pemerintah di bawah pemerintahan Prabowo, tetapi juga mengawasi menteri-menteri pembantu presiden yang bekerja. Semoga mereka bisa bekerja dengan baik. Itu kira-kira sedikit yang bisa saya sampaikan terkait Bara JP. Setelah kongres saya terpilih, kira-kira itu yang saya lakukan. Ada lagi berkembang di dalam pasca kita kongres, banyak wartawan, ada beberapa wartawan juga menanyakan terkait isu-isu miring terhadap Pak Jokowi, pembina utama Bara JP. Saya tegaskan bahwa Bara JP akan melawan. Kami akan melawan semua framing negatif yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Kami ingin orang-orang yang berbicara karena masalah pribadi jangan dibawa ke dalam ranah yang lebih luas. Pak Jokowi ini seorang yang sudah meletakkan dasar dan fondasi membangun bangsa kita ini ke depan. Jasanya buat negara ini sangat luar biasa. Jangan kita membiasakan diri sebagai orang yang terlatih untuk selalu memframing orang secara negatif. Karena itu Bara JP akan melawan siapapun yang menghina, siapapun yang menganggap Pak Jokowi dengan berbagai persepsi yang negatif. Yang kedua, terkait dalam siaran pers saya kemarin, pidato politik saya, bahwa terkait pemaksulan terhadap wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, maka Bara JP punya sikap yang sama, menolak gerakan pemaksulan. Karena apa? Karena presiden dan wakil presiden dipilih satu paket. Jadi tidak ada lagi bicara pemaksulan. Untuk apa? Beri kepercayaan kepada anak muda yang didaulat oleh Presiden Prabowo untuk dipersiapkan secara otodidak, secara pengetahuan, secara kemampuan, kemudian mempersiapkan diri sebagai seorang negarawan. Jangan kita melihat sisi negatif dari siapapun. Semua pejabat di Republik ini punya sisi negatif, kekurangan dan kelebihan. Tetapi kalau ada gerakan-gerakan pemaksulan, ya pasti Bara JP juga ikut melawan. Akan menyampaikan sikap-sikap kritis juga menghadapi para pihak yang menginginkan Mas Gibran tidak sebagai wakil presiden. Jadi Bara JP dengan satu sikap, satu komando di bawah saya sebagai ketua umum yang baru terpilih, kami akan menjaga pembina utama kami sehingga hubungan
mesra antara Presiden ke-7 dan ke-8 yang ingin meneruskan seluruh kegiatan pembangunan Presiden ke-7 yang oleh Presiden ke-8 ini diteruskan. Karena itu Bara JP mendukung. Bara JP mendukung Prabowo Gibran karena ada komitmen untuk meneruskan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Jadi soal ijazah kami terus mendorong pemerintah dalam hal ini kepolisian untuk menindak dengan tegas para pihak yang membuat framing dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Soal pemerintahan Prabowo Gibran kami mendukung dan kami justru mendukung 2 periode. Soal pemaksulan Pak Mas Gibran selaku Wakil Presiden, kami juga melawan dalam bentuk menyampaikan pemikiran yang baik bahwa ini satu paket. Ya, mau ada orang katakan bahwa ya pemaksulan itu buat wapres saja. Dalam etika kita ini sumbangsi terbesar wapres terhadap kepemilian kedua tokoh bangsa ini memimpin negara ini juga ada. Jadi ya jangan semau-maunya gitu, ya kan? Saya juga heran kok nggak ada yang bilang mau maksulkan Prabowo gitu, aneh gitu. Coba ada yang berani, mana berani bilang mau maksulkan Pak Prabowo? Prabowo itu presiden, Mas Gibran itu wapres. Nah, jangan karena dia seorang anak muda terus dengan gampangnya buat gerakan pemaksulan. Itu nggak bagus, nanti ceritanya buruk bagi bangsa ini ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman wartawan ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Kalau saya satu aja Pak, apakah mungkin Bara JP akan jadi partai? Tidak, Bara JP tidak ke arah sana. Saya selaku ketua umum tidak menggiring Bara JP sebagai partai, karena di Bara JP juga ada orang-orang partai politik juga yang kami dorong untuk masuk di ruang-ruang legislatif, ya begitu. Bara JP setuju nggak Pak kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum parpol salah satu? Kami sudah ditanya juga kemarin, Bara JP akan berkoordinasi dengan pembina utama. Tapi sampai tadi malam perkembangan terakhir, Pak Jokowi kan tidak mendaftar sebagai calon partai yang digadang-gadang PSI kan, tidak. Justru Mas Kaisang yang mendaftar. Ya, kami bersyukur, berharap Pak Jokowi tetap pada posisi sebagai negarawan. Seperti ini, sehingga dia menjadi milik semua partai, milik semua bangsa, milik semua anak bangsa, milik semua relawan yang bekerja untuk bersama-sama mengawal pembangunan bangsa ini ke depan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu. Bara JP ini masih singkatannya Barisan Relawan Jokowi Presiden atau bagaimana? Ya, Bara JP ini awal berdirinya itu Barisan Relawan Jokowi Presiden, karena memang waktu itu kita deklarasikan berdirinya dan kemudian menjadi alat yang melobi Bu Mega PDIP untuk bisa mendaulat Pak Jokowi selaku Gubernur DKI untuk bisa menjadi presiden. Dalam perjalanan di 2019 Kongres kedua dan 2021, makanya dalam mukadimah anggaran dasar dan rumah tangga Bara JP ini merupakan Barisan Relawan Jokowi Presiden, Barisan Relawan Jalan Perubahan. Jadi dia telah bermetamorfosis menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan. Jadi sama aja itu. Ke depan kemungkinan akan untuk the next-nya ke Prabowo, Pak. Komitmen kami itu ya tetap Prabowo Gibran. Ke depan Prabowo Gibran. Ya. Selama saya jadi ketua umum itu sikap saya. Kecuali ada ketua umum baru ya. Kalau saya, sikap saya begitu. Saya harga mati Pak Jokowi pembina utama kami. Dan harga mati kita tetap Prabowo Gibran. Saya nggak tahu relawan lain, mereka mau bicara 2029, partai politik mau bicara lain, terserah. Tapi kita tetap bicara 2 periode. Soal politik itu soal nanti, itu soal kompromi, dan semua kita punya pembina utama ada.
Saya hanya menjalankan kebijakan organisasi Barajp mendukung Prabowo Gibran 2 periode.